Wah, kemarin aku habis ngutang ya, Mas. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Talk. Podcast Take It or Leave It bersama saya, Dawan Gepi Kristianto. Oke, selamat datang di Podcast Talk edisi kepiro ki, Cek? Edisi kesekian lah, biar uploadnya bisa kapan aja. Oke, kali ini saya edisi khusus karena saya mendatangi ke kota Jogja. Ada beberapa teman-teman Jogja yang saya datengin khusus karena saya belum sampai hati untuk mengundang ke rumah. Jadi saya harus mendatangi ke kota Jogja dan mendatangi ke kediaman beliau masing-masing. Dan kali ini saya bersama Mas Bima. Mas Bima Aditya. Ini teman kuliah ya, Mas ya? Teman kuliah. Beda jurusan. Sama-sama murtad. Beda lantai tapi murtad. Ya, murtad Sama-sama murtad. Dulu Mas Bima di Arsitek Atma Jaya. Dan saya di teknik sipil. Aku biar kan dulu, Mas. Dulu tuh semester 1 melihat kegiatan kalian gambar-gambar itu, aku sudah merasa kalau aku salah jurusan. Sebenarnya dhewe sing arsitektur ki yo Mas. Rendah hati, rendah diri karena kalkulator kita jauh lebih murah daripada anak sipil sebenarnya. Iya ya. Kita kan 200.000, 100.000-an aja bisa. Bisa ya. Kalkulator dagang aja kan bisa. Dan dulu untung HP ini belum ada ya. Iya. HP Android, kalau HP udah ada lebih nyaman ya dulu. Iya, gitu ada ya. SIM kos tangan juga kan. Iya benar. Dulu itu kalkulatorku aja 500.000 sendiri loh. Zaman itu ekstra mahal, sangat mahal. Padahal nggak pernah tak pakai. Cinta pakai ya peng porolan sudah. Oke, Mas Bima. Baik, Mas. Yes. Terima kasih Saya kamu ya. Iya, siap. Mas, aku tuh kalau ngomongin Mas Bima, yang aku inget, selalu aku inget, zaman itu kita satu panitia apa itu? Ospek itu tahun berapa ya? 2005 ya? 2005. 5. Yang selalu saya ingat adalah jenengan bikin film. Oh iya. Judulnya apa ya, Mas ya? Cerita dalam sebutir telur. Betul, aku cuma inget telur-telurnya Iya, kok. Cuman iya. idenya dari mana, Mas? Waktu itu loh, karena waktu itu kan film belum apa ya? Orang mau bikin film itu masih wow gitu loh. Idenya sederhana. Jadi saya sama ada Anggi ya. Anggi. Oh iya. Itu tuh kita kepengen arsitektur dan sipil itu bersatu tanpa acara inisiasi. Biasanya kan cuma inisiasi doang yang kita kerja bareng. Nah ini gimana caranya anak Bima sama anak KMS itu jadi satu. Salah satunya emang dulu nggak bisa bersatu ya? Bersatunya kayak ada gerundelan gitu. Saya tanya sama anak sipil yang gerundelin arsitektur juga gerundelin sipil. Ya udah bikin proyek bareng. Dulu emang isunya kayak gitu ya. Isunya kayak makanya gitu di JWP juga kan kita kan bikin kan biar sesama fotografer itu tidak ada gerundelan. Iya, gitu. betul. Tapi kalau nggak ada gerundelan nggak seru, Mas. Iya, tapi wes sehat pas. Oh, nggak sehat. Itu, gitu. Terus. Gitu ya, terus akhirnya bikin film. Kenapa film? Karena waktu itu kan belum ngepop, film kan belum ngepop. Biar saya sok-sokan aja pegang handycam sih. Oh gitu ya. Dulu tuh yang ngepop apa ya? Belum ada lah, pokoknya. Belum. Kalau film itu kan orang harus effort kan waktu itu. Betul. Nonton waktu itu BB ya? Belum ada BB, Mas. Kita capture juga masih pakai Firewire. Iya. Bawa CPU kemana-mana. Capture-nya itu ngikutin durasinya ya. Betul. Handycam kita load terus, kita play terus. Jadi udah siap-siap panas. Jadi kalau shootnya itu 2 jam, capture-nya juga 2 jam. Iya betul. Itu yang paling ridiculous tuh, menyebalkan. Tapi ide akhirnya ke film itu loh yang aku penasaran. Apa teko cling gitu aja. Karena kan dulu kan 2004 saya mulai kerjain foto buku tahunan sekolah Mas sama bikin film akhir tahun ya. Nah, saya pikir saya tuh
sangat suka dengan dunia recording gitu, baik kamera maupun video, makanya saya pikir bikin film yuk gitu. Ayo temanya apa? Ya ngene-ngene wis sederhana wae, sing ono saru-sarune juga. Oh ya wes, terus digawe deh. Arsitek ke film. Berarti jenengan juga salah jurusan? Mungkin ya. Mau nggak mau bilang gitu ya. Arsitektur sih sebenarnya sangat mempengaruhi untuk mempelajari banyak hal ya, karena kan sebenarnya konsentrasi ilmu kita berdua ini kan kompleks mas, dari hubungan teori sampai nanti ke hubungan tukang lah ibaratnya. Iya. Ternyata di kerjaan kita sekarang kan juga dari hubungan editing sampai ketemu klien. Nah, jadi jurusan kita ini cukup kompleks, maka dari itu proyeknya waktu itu ya iseng aja gitu, film, karena bikin buku saya nggak bisa Corel Draw, nggak bisa layout, yang bisa itu adalah ngerekam dan pakai Adobe Premiere pada waktu itu. Itu Premiere berapa ya? Premiere, 6. Wah lupa. Yang gambarnya kuda itu tuh? Betul. Adobe Premiere 6 itu. Iya, Premiere 6. Deso lah. Lawas. Kita bisa bikin fade in fade out aja udah bagus. Iya. Wah kok iso koyo ngono ya, iso halus perpindahannya itu sangar mas. Zaman segitu ya, bener. Oke, pertanyaan mas. Kalau Mas Bima kan arsitek ya, terus oke lah, saya juga merasakan kegunaan ilmu kita arsitek sipil itu di fotografi. Aku ngerasain itu kayak bikin foto tuh harus lurus, presisi itu tuh kerasa banget gitu. Yang membuat akhirnya memutuskan, jadi ini arsitek ditinggalin atau gimana? Arsitekturnya secara profesi ya saya tinggalin. Secara profesi ditinggalin, tapi secara ilmu enggak ya? Enggak. Karena nyantol ya? Nyantol. Akhirnya memutuskan ke foto? Alasan sederhana ya, waktu itu saya pernah Instagram live juga sama salah satu teman saya. Karena gini, pekerjaan kita itu akan meninggalkan orang tua. Sedangkan mama saya itu diabetes akut dan sudah stroke kedua kalinya. Oke. Nah sehingga pada waktu itu kan UMR Jogja kan sekitar 800-900an ribu ya tahun 2008. Tahun 2008. Nah, kalau saya mau dapat di atas itu, saya harus ke Jakarta. Sedangkan mama saya diabetes akut. Menggunakan arsitekturnya. Betul. Oke. Intinya di Jogja nggak bakal bisa afford. Waktu itu ya. Waktu itu karena UMR 800 ribu lah. Obatnya mama saya tuh per 2 minggu habis 600 ribu mas. Wow. Jadi nggak bisa saya. Ini benar-benar hitungan matematis. Makanya ada satu sisi kecelakaan juga sebenarnya masuk ke fotografi. Itu udah menikah belum sih? Sudah menikah sama udah Nina. Udah menikah ya. Cuman itu tadi, kalau Nina kan kerja kantoran. Cuman kan tanggung jawab saya mama ya, karena mama single parent. Akhirnya gimana caranya ini dapat duit. Maka dari itu fotografi adalah satu-satunya cara paling instan untuk saya bisa dapat duit bulan ini untuk beliin obat mama. Itu tahun 2008. Ya. Fotografi yang dicemplungin pertama apa mas? Apa aja mas? Motret kawinan, masih roll-rollan ya. Jadi dulu kan 150 iya, ribu. 2008 itu iya masih roll-rollan. 150 ribu itu satu roll. Jadi yang 50 ribu cuci cetak, 50 ribu saya kasih mama, yang 50 ribu buat pacaran terus nikah. Ya, itu gitu. Tapi memang foto wedding itu duit cepet sih. Betul, ini duit cepet. Duit cepet banget. Jadi hari Senin deal, Sabtu udah bayaran. Betul. Senin deal gitu ya. Betul. Dan itu menjadi jalan keluar Mas Bima waktu itu ya. Betul. Yang akhirnya udah aku di fotografi aja. Betul. Oke. Dari 2008 berarti. 2008 terus kemudian saya itu kenal Mas Bima itu dengan pikiran-pikiran besarmu, Mas. Segede badan saya. Untuk sebagian orang mungkin halu, untuk sebagian orang. Jadi Mas Bima ini pernah beropini beropini atau bilang kalau pengen motret di Hollywood katanya. Nah, perjalananmu gimana Mas dari motret wedding yang mungkin kampungan atau roll-rollan, akhirnya punya mimpi pengen motret di sekelas Hollywood gitu. Perjalanan spiritualmu ini piye gitu. Waktu itu kan sempat jadi member WPJA ya, 2 tahun sama Bondan. Saya pikir sebenarnya yang namanya produk atau services itu selama kita bagus, kita bisa diterima banyak orang. Maka dari itu saya percaya bahwa suatu saat nanti itu produk services kita, saya yang bagi saya bagus, itu akan bisa diterima orang.
Nah mungkin perjalanannya dari motret dulu ikut Pariki waktu itu ke Bali, kemudian saya motret sendiri ke Singapura, akhirnya deal klien-klien bule. Nah saya yakin bahwa suatu saat saya kepengen bisa motret Hollywood celebrity sih, Mas. Jadi memang setelah punya mimpi itu Mas Bima memang membikin jalan menuju ke arah sana, atau memang kok kayaknya arahnya ke sana nih gitu. Saya bikin jalannya. Bikin jalannya. Jadi termasuk saya bikin kafe, bikin villa, segala itu salah satu jalan saya. Oh gitu. Ya. Mas Bima ini selain fotografer, gila. Apa Mas? Sebutanmu apa? Hospitality. Hospital apa sih kalau gitu tuh? Bisnisnya namanya hospitality ya. Bisnisnya pelakunya apa? Kalau nggak salah namanya hotelier. Hotelier ya. Oh iya. Kalau Mas. salah, ya. Mas Bima ini punya berapa ya? Saya sudah develop 3, ini mau develop keempat. Well, yang pertama apa itu? Yang rumah namanya Boma House ya. Boma House di rumah saya pribadi. Kemudian ada Boma House Malioboro di 300 meter dekat Malioboro lah ya. Tapi sudah saya pasrahkan, kembalikan ke kakak. Kemudian yang ketiga ini The Cendela sama Saburu. Nah ini saya mau bikin namanya Boma House di Cangkringan di daerah Bimo Marta. Mas itu aku juga penasaran. Nggak apa ya? Pertanyaan bener-bener penasaran nggak apa ya? Mas, itu kalau dari apa namanya bisnis hoteliermu itu full full modalmu atau memang ada investor atau gimana gitu? Menariknya semuanya 0 rupiah. 0 rupiah? 0 rupiah. Terus? Jadi saya tuh semua pakai investor. Investornya adalah keluarga sendiri. Jadi saya itu sebenarnya perusahaan operator. Oh, I see. Nah, operator hotel. Jadi kayak Mas Irawan misalnya tahu Accor, itu Accor tuh bukan pemilik hotel sebenarnya. Ada mungkin hotel yang dimiliki Accor, tapi kebanyakan properti dia itu investor. Bener. Mas Irawan punya properti, akulah Accornya. Nah, aku yang menjalankan. Gitu. Jadi kayak bener-bener Mas bisa dibilang Mas Bima itu jual konsep, jual manajemen gitu ya. Betul. Sampai sekarang makanya ketika saya dapat uang motret nih berapapun, pasti ada yang untuk investasi untuk pembuatan properti, karena nanti yang di Cangkringan itu tanahnya pinjem mertua, saya sewa profesional, cuman pembangunannya pakai uang saya sendiri. Oh gitu. Jadi setelah properti ketiga ini saya akan membangun unit saya sendiri. Yang di Cangkringan itu? Itu yang mepet sawah itu nggak sih? Betul Mas. Yang Mas Bima kemarin sempat foto itu ya? Betul. Oh itu keren itu. 500 meter tanah yang mau saya bangun, tapi bertahap ya. Itu satu room ya? Sementara ini baru satu room ya? Iya, bahkan satu room kecil mungkin cuma ukuran 20 meter persegi, jadi kayak model tiny house gitu. Tapi ada private poolnya. Ya private pool ya cuma satu sih. Jacuzzi. Karena pool itu mahal banget, seharga ratusan juta. Kalau jacuzzi itu nggak muter ya airnya? Enggak, jadi cuma kayak pijat-pijat di punggung, kadang-kadang cuma buat berendam-rendam gitu ya. Oh, iya sih, kalau pool emang mahal sih. Saya sebagai orang teknik sipil tahu sih. Bapak kan udah hitung-hitung semua kan dari zaman Bapak. Saya tahu kalau bikin pool itu memang mahal banget. Jadi bukan kayak belumbang ikan ya. Iya. Itu enak. Belumbang itu kolam, ya. Saya itu kemarin diprotes, Mas. Mas jangan kebanyakan bahasa Jawanya gitu. Karena yang bilang itu orang Riau. Orang Riau. Oke, Mas. Saya lupa namanya. Iya, bahasa Indonesia. Belumbang itu kolam ya. Cuma kalau keperucut ngapunten. Keperucut menaiki. Oke, Mas. Baik. Mas, aku pengen menanyakan hal yang mungkin buat Mas Bima agak sedikit terganggu, tapi saya pengen banget bertanya. Dengan Mas Bima, Anda itu mencap diri sebagai fotografer, tapi nggak pernah kelihatan motret, Mas. Piye gue, Mas? Konsepnya gimana itu, Mas? Oke, jadi semenjak saya pindah ke market bule, sebenarnya itu branding yang harus saya angkat habis-habisan. Sebenarnya saat ini saya ada pemotretan pre-wedding sama kayak tunangan gitu ya masih ada, Mas. Cuman tidak pernah saya blow up sama sekali. Tujuannya cuman untuk pencitraan atau untuk branding. Nah gitu. Dari situ saya bisa jujur juga bahwa pekerjaan job wedding saya itu menurun drastis, terutama ketika pandemi ini dan ketika saya memarketingkan untuk luar negeri kan. Iya, betul. Nah, itulah yang menjadikan satu hal menarik yang mungkin bisa dipelajari bahwa 2013 itu saya menemukan bisnis yang nggak sengaja. Apa itu? Namanya adalah hospitality itu. Oh iya. Dari villa 1, 2, 3 itu akhirnya membuat saya bisa tidak bekerja, bahkan saya tidak motret lebih dari 2 tahun itu saya masih bisa hidup. Dari hospitality itu? Wow. Nah makanya sampai sekarang
YouTube itu juga salah satu hal yang tiba-tiba insidental. Cuman saya percaya bahwa kalau ada insidental itu berarti sebuah momentum. Maka dari itu kalau hospitality sudah jadi, maka tugas saya berikutnya adalah membesarkan YouTube saya. Cuman saya susah ngomongin yang lain selain fotografi karena saya suka sekali dengan dunia fotografi. Tapi kan YouTube jenengan juga berhubungan dengan fotografi juga kan? Betul, karena saya cinta fotografi. Jadi nggak dosa-dosa banget dong dengan fotografinya. Enggak. Karena ini juga podcastnya ini meskipun podcast kan juga nyinggung fotografi juga, betul, gitu loh. Betul. Jadi YouTube itu adalah escape plan. Iya, escape plan. Escape plan. Jadi betul. buat teman-teman yang udah mulai nggak laku. Bisa deh gitu ya. Kalau RPP, Alvin, Mas Eno masih laku, masih rawan laku. Enggak lah. Saya itu ternyata Mas, saya itu bikin podcast ini sebenarnya itu buat nembel hari gitu. Tapi setelah saya targetin seminggu 2 untuk podcast ini, ternyata habis juga Mas. 2 produksi, 2 editing, 2 hari produksi, 2 hari editing itu udah 2 harinya udah buat motret. Jadi ternyata emang takes time ya. Takes time, iya sih. Jadi kayaknya sih cuman gitu. Betul. Tapi ternyata jangankan itu ya. Bikin ini aja, bikin topik mau ngobrol sama siapa, mau ngomongin apa ya, kayak kemarin ya. Saya pas telepon Mas Bima kemarin itu, selang sepersekian detik ketika saya nemu, besok mau ngobrolin ini, baru saya telepon. Sebenarnya justru belajar banyak dari Rio ya waktu itu. Iya. Rio kan sebenarnya lebih mulai YouTube lebih dulu daripada saya. Oh iya? Cuman Rio bilang intinya kalau bikin YouTube tuh bikin aja, upload aja terus setiap hari. Kamu nggak usah mikir, dia bilang gitu. Iya, akhirnya saya praktekkan itu dan it works, Mas. Bener sih, kalau kemarin saya dengar dari siapa ya? Ada sih YouTuber juga bilangnya juga gitu. Udah tiap hari telepon, upload aja tiap hari karena kayak apa ya? Biar semesta yang bekerja gitu. Iya. Secara teknis sih algoritma pasti akan mengedepankan channel-channel yang rutin upload. Oh gitu ya? Rutin atau ditonton Mas? Nggak ditonton pun nanti akhirnya lama-lama disuggest sama YouTube. Karena sistem algoritma Google dan YouTube itu sama. Berarti memang begitu disuggest, kalau thumbnail atau kontennya kita nggak menarik, kita sendiri yang bunuh diri ya? Betul. Jadi sebenarnya harusnya dipakai dipersiapkan dari awal ya. Betul. Mulai dari thumbnail gitu kan? Betul. Gitu ya. Oke, dari arsitek, fotografer, hospitality, YouTuber. Fotografer aja sih sebenarnya. Cukup fotografer aja ya. Saya kalau kenalan sama siapa-siapa emang fotografer. Selalu fotografer ya. Karena kenapa Mas? Itu ya, profesi itu satu-satunya yang menyelamatkan nyawa saya, mama, keluarga saya dari kebangkrutan pada waktu itu. Jadi tahun 2008 itu? Tahun 2013. Oh 2013. Ya. Jadi intinya saya tuh tidak pernah mau memunafikkan atau mengkhianati profesi yang pernah menyelamatkan hidup saya. Wih, mantap. Pada waktu itu profesinya cuma fotografi. Yang menyelamatkan itu ya? Kok menyelamatkan emang kenapa Mas? Ada apa? Kalau boleh tahu? Minus kan ya, jadi minus 250-an juta ya. Oh ya? BMW saya kejual, semua alat fotografi saya kejual. Karena kasus perbankan ya. Oh iya. Nah dari situ berapapun saya mau trade, misalnya. Sorry, ini bangkrut secara perusahaan atau bangkrut secara ekonomi keluarga? Sebenarnya kan saya nggak punya perusahaan, jadi ya cuma saya sendiri sebenarnya. Tapi intinya saya tuh benar-benar minus 200-an juta itu di 2012. Berarti katakanlah habis-habisan gitu ya? Habis-habisan. Jadi ketika teman-teman pada bangun rumah, saya nggak bisa. 2013 saya tuh ya? Iya, saya baru lunas 2017. Lunas apa nih? Lunas utang perbankan itu. Baru 2017 kemarin? Makanya sekarang saya kena BI checking. Jadi kalau saya beli mobil, saya beli tanah, beli rumah itu nggak bisa ngutang. Oh gitu ya. BI checking itu nggak bisa diperbaiki ya? Sebenarnya bisa, cuman saya memilih tidak. Karena saya punya satu teman yang kebetulan juga sama-sama BI checking. Dia bilang, Bim diambil hikmahnya. Aku karena BI checkingku nggak mau tak bersihin, ya aku kerja mati-matian gimana caranya beli semuanya cash. Biar nggak utang ya? Biar nggak utang. Kita nggak bicara riba ya Mas, karena teman saya ini agnostik. Oh iya. Dia bilang bahwa aku barusan beli BMW kok seri 4 cash 1,4 M gitu. Nah artinya kalau aku bisa, kamu juga bisa. Jadi BI checkingmu nggak usah dibersihin, biarin aja, dia bilang. Oh iya Pak, siap. Dia bilang begitu. Poin bagus nih, dilarang utang. Iya. Mas Bima, kalau misalnya nih
kalau misalnya Mas Bima pada satu titik disuruh harus memilih satu antara 4 tadi itu, arsitektur, hospitality dan lain-lain, mau milih apa Mas? Fotografi ya. Tetap fotografi. Meskipun hospitality udah menyelamatkanmu, tetap fotografi. Iya, karena kan tahun depan aja kan saya pindah ke Belanda, itu kan hospitality saya di sini ditinggal ya, walaupun saya masih pulang ke Indonesia setahun 3 kali ya. Belanda, oke. Aku sebenarnya mau masuk ke situ juga, Mas. Jenengan sudah menyebutkan. Ke Belanda ngapain? Ke Belanda itu cuman mau izin, intinya gini, sekolah foto saya itu cuman cara paling gampang dan paling legal untuk saya tinggal di negara tersebut tanpa mengganggu kewarganegaraan saya. Jadi saya bukan imigran gelap lah Mas. Jadi, masuknya melalui pendidikan gitu maksudnya? Melalui pendidikan, untuk saya bisa punya izin tinggal resmi. Berapa tahun Mas? Program saya 15 bulan. 15 bulan itu berarti 1 tahun 3 bulannya. Ya. Oh itu, jadi satu keluarga atau Mas Bima aja? Satu keluarga. Kan tadinya ke Aussie itu kalau nggak salah. Australia mahal. Nah, ketika di Eropa itu biaya kehidupan saya drop 50%. Oh iya? Ya. Ketika di Australia nih, Andrea sama Richie itu saya harus bayar $7.000 setahun. Kalau Aussie? Kalau di Australia, di Melbourne. Sedangkan kalau di Amsterdam, itu anak saya gratis. Sampai nanti S1. Oh iya? Ya. Gratis? Gratis itu maksudnya gimana? Selama saya di sekolah negeri, public school, itu anak saya gratis. Oh gitu. Berarti bayar sih sebenarnya €300, jadi sekitar 5 juta per tahun untuk tiket masuk kebun binatang, praktikum dan lain-lain. Menurut saya masih wajar. Oh iya? Iya. Sekeren itu ya mereka tuh. Iya. Maksudnya tuh bisa benar-benar apa ya, nek gitu tuh apa ya Mas? Orang lain mau masuk ke rumah tuh benar-benar diopeni gitu. Betul. Makanya saya sangat siap meninggalkan hospital itu pun sangat siap. Ini ya Tuhan tuh kan udah pernah ngambil harta saya cukup banyak ya. Ketika dia mau menaikkan saya harus ikhlas. Jadi tinggalin dulu hospitality-nya, nanti 15 bulan di sana pasti nemu sesuatu. Pasti sih. Pasti. Iya. Jadi 15 bulan Mas Bima balik lagi atau enggak? Peraturan di Belanda itu sederhana. Kamu punya duit, kamu boleh tinggal di sini selamanya. Oh iya. Nanti tahun kelima saya bisa mengajukan permanent residence. Oh iya? Tapi kalau di Australia itu punya duit aja belum tentu bisa dapat permanent residence. Iya sih, benar-benar. Karena negara itu repot sekali. Iya, aku punya teman yang sekolah di Australia juga. Yeah. Dia memutuskan buat pulang ke Indo karena terlalu ribet. Terlalu ribet ini. Katanya sih gitu ya, aku nggak tahu juga. Yeah. Berarti ada chance Mas Bima nggak pulang ke Indonesia? Ya, kita sudah memutuskan? Sudah memutuskan. Jadi, oh ya? Iya, sama Nina itu kan kita bilang, oke umur kita tahun ini 37 ya. Gimana kalau fair-fairan yuk kita spend juga sekitar 30 tahun di luar Indonesia. Kita tetap akan pulang karena kita masih ada kerjaan di sini, orang tua masih di sini. Tapi kita akan mencoba berkarya biar balance 37 tahun juga tapi di luar negeri. Berarti itu kan kayak hidupmu mulai dari nol lagi Mas? Betul. Keriset lagi. Betul. Udah siap sama itu semua? Sangat siap, karena ketika orang tuh kalau sudah benar-benar pernah bangkrut ya, saya pikir sudah pernah ngerasain kok yang namanya Tuhan tuh ngambil semuanya gitu. Jadi ketika saya di sana harus start over, ya nggak masalah. Udah pernah gitu ya? Sudah pernah. Makanya sebenarnya pandemi kemarin itu Mas, bagi saya secara mental itu tuh bukan masalah. Okay. Karena 2013 saya pernah kehilangan uang. Nah kemarin pandemi itu juga omset saya drop sekitar 1 miliar per tahun. Cuman artinya ya sudah pernah kehilangan uang kan, cuman dulu kasusnya perbankan, sekarang kasusnya kesehatan. Oh iya. Jadi sama-sama kehilangan uang. Iya. Oke. Jadi Mas Bima kan buntutnya ada 3 nih. 4 Mas. Oh 4, sorry. Iya 4. Oke. 4 itu wow. Saya 1 aja kalau mau kemana-mana bingung. Maksudnya tuh kemana-mananya itu ribetnya. Iya betul. 4 dan harus pindah negara lagi. Betul. Pertanyaan saya, pendidikan, kemudian culture shock buat mereka segala macam, ngobrolinnya gimana Mas sama? Nah karena tamu gesel saya itu kan bisa dikatakan 70% lebih kan bule ya. Jadi anak-anak saya tuh udah pada berinteraksi dengan mereka dengan bahasa AE-nya mereka. Oh ya? Sejak 2013. Si Andrea apalagi Andrea, paling ini ya? Rainbow Rock itu mereka udah nggak peduli. Jadi mereka memang saya didik ya. Saya mau sekolahnya di negeri biar mereka bisa respect sama yang sahabatnya yang agamanya Kristen, Katolik juga. Sehingga mereka tuh sudah
sudah nggak peduli dengan hal itu. Iya, betul. Memang tentang apa ya, hubungan dewasa misalnya seks dan lain sebagainya, saya pikir cepat atau lambat akan mereka bakal tahu, ya. dapat. Apalagi di Eropa ya, itu jadi tantangan baru buat saya. Cuman keputusan saya sama Nina, kalau kita bisa melapisi anak-anak dengan agama yang baik, ibaratnya kalau tradisi kita nih di rumah adzan sholat itu insya Allah sih anak-anak pasti punya barrier. Oke, siap. Cultural shock di sana nanti. Ini kalau saya terusin pertanyaan soal anak, nggak akan habis ini Mas. Nah, ya kan? Karena Richie kan seumuran Lugas ya, jadi kita bisa sharing bareng. Tapi karena ini kan nggak ngomongin tentang parenting. Oke Mas, saya akan mewakili pertanyaan teman-teman mungkin yang dengerin ini. Ini agak tabu, tapi tak omong aja. Boleh. Tinggal di Belanda, berarti duitmu akeh Mas. Duitmu banyak Mas berarti Mas. Berarti Mas Bima ini kaya dong. Cukup lah. Cukup itu bahasa rendahnya dari kaya Mas. Cukup buat beli BMW, cukup buat beli rumah 2, kan itu cukup semua. Ya, yang penting cukup ya. Cukup ya. Oke. Tidak kena pertanyaannya. Oke. Kalau misalnya ada teman-teman di rumah sana yang dengerin podcast Talk ini, aduh ini mimpiku nih gitu, pengen kayak Mas Bima nih. Berapa Mas kira-kira yang harus di keep tiap tahun, atau kamu harus siap uang berapa atau gimana dengan bahasamu sendiri? Artinya untuk tinggal di Indonesia? Enggak, jadi taruh aja teman-teman di rumah ada yang pengen kayak Mas Bima yang udah capek di Indonesia atau pengen tinggal di luar negeri, pengen move ke luar negeri, yang harus dipersiapkan apa aja, terutama duit. Karena saya tahu banget teman-teman di luar di sana tuh ngomongnya cuma duit. Jadi persiapan saya ke Belanda itu paling bawa sekitar 300-400an juta. Sedangkan kalau di Australia itu saya harus bawa, itu udah 300-400an juta tuh udah sama uang sekolah saya ya Mas. Jadi itu saya sekolah paling murah. Udah ke spend buat beberapa gitu ya? Iya. Terus kalau di Australia itu bisa sampai 800-900an juta Mas. Wow. Iya, sebanyak itu. Itu buat bayar sekolah, karena waktu itu sekolah saya keren-kerennya ngambilnya master. Itu starter pack-nya segitu duitnya? Betul, dengan anak 4 itu sebenarnya kedutaan Australia itu mengharuskan saya punya uang 450 juta. Australia atau Belanda? Ini Australia dulu. Australia, oke. Nah, belum biaya sekolah saya yang pada waktu itu 1,5 tahun tuh 360-an juta. Wow. Nah, sedangkan di Belanda itu tuh nggak ada peraturan itu. Jadi ketika kamu sudah dapat sekolah, ya sudah sekolah dulu aja. Nanti kamu akan menemukan sesuatu, misalnya kerja part time, kerja lain. Tentu saya akan bawa uang saku ya. Cuman bayangan saya cuma sekitar 300-400an juta sudah cukup. Itu buat uang sakunya atau buat? Sudah termasuk kehidupan selama 1,5 tahun mungkin sama sekolah saya. Dan nggak neko-neko ya kehidupannya ya? Cuman ya mungkin nyoba gajah dulu ya. Karena legal. Iya, karena legal ya. Iya. Tuh teman-teman, 400 juta udah bisa tinggal di Belanda ya. Ada katanya Jerman lebih murah katanya. Ada yang bilang begitu, cuma masalahnya Jerman itu nasionalisnya tinggi sehingga sekolahnya harus pakai bahasa Jerman. Iya. Nah, saya bahasa Jermannya jelek banget. Temen saya ngabisin 2 tahun katanya buat belajar Jerman dulu. Grammarnya susah. Tapi bagus ya mereka ya. Saya mau sekolah di sini tak gampangin, tapi bahasamu bahasa Jerman. Iya, nasionalisnya bagus. Iya, bagus banget. Iya. Belanda teman-teman. Belanda itu kan ada ini hubungan erat sama Indonesia. Betul. Mas, bener nggak sih kalau sejarah dua negara ini sedikit mempermudah apa-apa? Bener. Betul. Iya. Begitu Mas Bima dari Indonesia gitu, jadi kayak saudara tua gitu nggak? Iya. Oh ya? Sangat. Oh gitu ya. Jadi nanti misalnya Mas Irawan, Mbak Puri sama Lukas main nih. Saya tinggal kasih surat rekomendasi. Itu tuh bisa dalam keadaan literally gini ya. Sahabat saya 0 rupiah dari Indonesia pun masih bisa berangkat. Oh ya? Karena di sana ada yang nanggung Mas Bima ada gitu yang nanggung. Tapi kalaupun tidak,
visa ke Eropa itu akan jauh lebih gampang. Kita nggak ada urusan nih, artinya Mas traveling sendiri gitu ya. Daripada Mas Irawan landing di Charles de Gaulle di Paris, itu akan lebih mudah apply-nya ke Belanda aja. Iya sih, katanya Belanda paling gampang katanya. Ini ada dosa seumur hidup lah, dosa sampai kiamat yang mereka nggak bakal lunas gitu. Sama kita orang mereka nggak enak ya? Mereka nggak enak, iya. Wah, dulu udah dijajah, sekarang disusahin lagi gitu. Iya, aku dulu pernah diajakin kakak sih. Kakak masku kan desainer Mas. Jadi waktu itu pernah dia diundang ke Jerman. Ini kayak eksibisi gitu. Ya. Terus aku diajakin tapi karena masku punya undangan Jerman, dia bisa langsung ke Jerman. Tapi karena aku nggak megang ini, aku harus ke Belanda dulu. Iya. Loh kenapa? Karena di Belanda itu aku pasti keterima. Iya Mas. Gitu. Mereka punya dosa lah sama kita. Iya, ini jadi inget aku. Iya. Berarti Mas Bim, kalau misalnya Mas Bima sudah memulai hidup baru di sana, taruhlah sekolahnya udah selesai. Tetap fotografi lagi? Tetap Mas. Saya akan bekerja, saya punya jatah kerja 20 jam seminggu. Kebanyakan orang akan memilih untuk misalnya kerja jadi barista, kerja jadi housekeeping, sama saya enggak. Saya mau memilih bekerja menjadi wedding photographer di sana. Oh gitu ya? Jadi siapapun. Di sana ada juga ya wedding photographer gitu, ada ya? Ada, walaupun memang mereka sebenarnya sudah ke ranah yang pada nggak mau nikah. Cuman artinya orang Belandanya maksudnya? Seluruh Eropa sih sebenarnya. Iya sih. Jadi tapi masih ada orang-orang yang masih sangat religius, yang masih kepengen menikah, itu masih ada. At least engagement, portrait itu masih ada, dan saya kepengen motret di sana. Oke, sungguh mulia Mas tujuan. Beneran deh. Iya. Karena ya mungkin karena saya capek ya Mas. Saya itu sudah mulai berpikir mau ngapain ya setelah ini. Betul. Foto itu buat saya pengen mulai, dan Zaka ini jadi salah satu orang yang tak tulari mindset, segala ilmu. Kalau saya punya ilmu ya. Mas Jaka ditularin beli ikan koi juga nggak? Itu bahaya loh. Mbak Puri tahu semua itu. Pernah posting Mbak Puri ikan koi, aku samain dengan kakak. Wah, ini keconangan bojone ora iki. Tapi kok koi saya stop dulu. Karena bahaya. Koi itu kayak mobil Mas. Iya, semau yang jual aja harganya. Bener ya, kayak barang koleksi ya. Iya, jadi kalau udah gitulah pokoknya, kalau ngomongin koi nggak selesai. Karena itu Mas, saya itu sedikit sharing ya. Mungkin saya capek sama industrinya kali ya. Betul. Jadi itu saya sekarang nyari pekerjaan yang fotografi sih, tapi nggak yang terlalu high speed dan high demand. Alhamdulillahnya ketemu podcast kan? Podcast iya. Sama ya ada beberapa kerjaan motret-motret kayak gini. Iya. Demandnya nggak terlalu banyak, tapi yang pasti itu speednya nggak secepat wedding itu Mas. Iya. Wedding itu menurut saya sekarang udah terlalu cepat. Betul. Tek dan itu kayak itu saya udah terlalu uzur kali. Saya kemarin seneng loh. Saya kan lagi mau kerjakan ada satu properti di Borobudur ya. Itu tuh begitu Nina spy gitu ya. Ternyata ada satu, nggak tahu foto apapun, saya nggak tahu di villa mana, tapi itu adalah captured by Irawan Gepi apa The Photoworks. Photoworks saya lupa, tapi dia saya lupa. Nggak tahu properti atau nggak tahu foto portraitnya ya. Cuman Nina bilang, lah ini yang motor sih Mas Irawan kok. Dia bilang, oh iya toh. Oh iya style sama. Ya oke, aku tahu gitu. Aku nggak lihat capture-nya by siapa, cuman style fotonya memang Mas Irawan gitu. Jadi kita seneng, oh iya ternyata itu jadi hal menarik yang Mas Irawan lakukan gitu. Dan saya bangga sekali ketika. Jadi kayak aku baru ketemu sama fotografer yang seusia, baru maksudnya di podcast ini ngobrol tuh baru Mas Bima ya, yang seumur. Jadi kita sama-sama umuran ya. kemarin sama Dimas muda. Kemarin kan agak masih di bawah kita ya. Saya sebenarnya pengen bertanya sih sama mereka yang kita yang seumuran. Passionmu masih di sini nggak sih? Aku penasaran banget karena industri itu cepet banget, satu itu. Betul. Yang kedua,
10 tahun, kalau misalnya 10 tahun ya, udah 10 tahun kerja di sini itu bosan nggak sih? Oke. Aku pengen nanya-nanya, kalau Mas Bima sendiri gimana? Kenapa bisa passionnya terjaga gitu loh? Satu, saya cinta sekali ya Mas sama fotografi. Jadi saya nggak peduli orang bilang apa, saya mungkin dianggap fotografer yang tidak laku misalnya gitu. Cuman saya jatuh cinta sekali sama profesi ini. Ini satu-satunya pekerjaan yang saya mau lakukan sekalipun saya sedang tidak dibayar. Ya. Pada waktu saya dulu bangkrut ya. Ya. Nah maka dari itu sekarang bekerja dengan baik sampai saya punya NFT, ada Shutterstock, ada YouTube. Itu semua berawal dari fotografi. Jadi ketika ada satu yang sudah menyelamatkan nyawa saya akan setia sama dia gitu. Gitu ya. Iya. Jadi kayak misal karena kan passion itu kan nggak bisa dijelasin ya. Betul. Itu udah kayak udah diinjek dari kita lahir ya. Betul. Jadi begitu kita lahir, begitu kita hidup, perjalanan hidup ketemu itu kayak jodoh gitu. Betul. Menjaganya itu yang susah. Betul Mas. Benar nggak? Jujur karena pada waktu ke Maldives kan saya dapat fee kan 70 juta ya. Itu tuh nggak masuk kantong Mas. Itu tuh masuk untuk melunasi hutang sebenarnya. Saya tuh cuma dapat portofolio gitu. Oh iya? Iya. Jadi ada satu kartu kredit 8 juta, oke. Dari 70 juta kan saya bisa profit 35 nih. Berarti Maldives itu memang disiapin buat bayar utangmu Mas? Salah satunya itu, Iya. itu yang itu. Karena saya nggak bisa membayar utang sebesar itu dalam waktu singkat. Menarik. Karena kalau nggak dibayar segitu ya nggak selesai Mas. Saya motret di Indonesia misalnya. Karena saya punya anak ya. Gimana caranya setiap 5 hari saya tinggal, saya bisa ambil 30 juta. Itu solusinya cuma saya motret ke luar negeri. Tapi kalau misalnya saya di sini, saya punya perusahaannya kecil, nggak bisa Mas 30 juta dapat 5 hari bersih itu nggak bisa karena utang saya 200 juta pada waktu itu. Iya betul. Maka solusinya adalah motret keluar. Saya tertarik sih dengan keputusannya Mas Bima untuk keluar Indo di Belanda, kemudian tetap mau jadi fotografer. Bukan demi ya, karena memang cita-citamu memang motret bule kan, motret itu. Iya Mas, benar. Tanggapanmu Mas dengan dunia teknologi ya, dunia teknologi dan informasi secepat ini, sehebat ini sekarang ini, apakah memang ketika kita punya pasar kayak misalnya Mas Bima pasarnya adalah bule, apakah memang kita tuh memang harus mendekati mereka sekarang? Karena aku kan sekarang tinggal di Magelang nih. Dulu sebelum Instagram semasif ini, aku sering loh Mas dapat kerjaan dari Solo, dari Semarang, dari Surabaya segala macam gitu. Karena yang pakai Instagram belum sebanyak sekarang. Artinya mereka yang nyari kan. Kalau sekarang kan di setiap kota itu fotografer banyak banget. Di setiap kota itu pasti ada masing-masing kan. Apakah ini salah satu cara Mas Bima untuk mendekat jemput bola kali ya? Jemput bola ke mereka. Gitu salah satu caranya. Itu nomor 2 sih. Cuman yang paling penting buat kita itu adalah merubah tatanan kehidupan sebenarnya. Jadi menikmati sebuah pengalaman hidup yang baru. Itu yang paling penting. Merubah tatanan kehidupan. Ya. Yang sebenarnya di sini baik-baik aja kan? Baik-baik saja. Cuman kita berarti Mas Bima cari masalah berarti. Betul Mas. Betul. Oh wis ape-ape iya. bagus kok malah pindah ya. Betul. Tapi seru sih. Iya. Itu sudah disepakati semua ya. Nina, anak-anak semua sepakat. Sebenarnya anak-anak lebih excited daripada saya. Mas Bima ya ngobrol berenam gitu. Berenam. Habis sholat kita ngobrol. Kemarin makanya bareng-bareng kan sebelum COVID ya, saya sempat ajak ke Singapura gitu. Papa kan mau ngajak kalian semua ke luar negeri, ke Eropa. Sekarang coba dulu ke Singapura, yuk betah nggak? Betah. Terus sebenarnya alasan mereka pengen betah itu salah satunya mau lihat salju dan mau bantuin temennya menghias pohon Natal. Karena kita di sini itu kan karena kita Muslim, yang lingkungan kita Muslim ya. Terus temen anak saya juga nggak ada yang merayakan Natal. Jadi ada cuman kayak diam-diam. Cuman di sana tuh kan everybody celebrating Christmas gitu. Jadi sampai pam besok cari temen yuk yang punya pohon Natal, kita pengen bantuin gitu. Nanti kalau pas Idul Fitri mereka makan aja di rumah kita gitu. Jadi sesederhana itu gitu. Simple ya. Pengalaman itu. Simple, iya. Ya. Aku sama Pur itu paling lama pernah main ke Singapura itu 5 hari. Oke. Di hari ketiga itu udah homesick.
Oh, oke. Homesicknya bukan karena kangen rumah atau enggak. Oke. Makanan, Mas. Oh, oke. Simpel ya? Oke. Simpel ya? Oke. Nah, cara menanggulangi itu gimana, Mas? Pada dasarnya saya sama Nina itu kalau ada 2 toko, satunya warung Indomie, satunya toko baju, kita ngeliriknya ke warung Indomie. Okay. Nah, jadi intinya passion kita makan itu sangat bergairah. Maka dari itu ketika orang bilang bahwa makanan di Eropa hambar gitu, saya bilang ya kita masakin tamu kita di sini juga yang cuma salt and pepper and garlic gitu, Mas. Jadi anak-anak semua bisa merasakan. Dan 7 tahun lebih ya, saya nggak pernah pakai MSG di rumah. Jadi anak-anak sudah merasakan itu. Udah terbiasa dengan hambar gitu. Betul. Sebenarnya nggak hambar sih ya. Ada memang bumbunya kita yang kebangetan. Iya, kurang micin. Iya. Karena miwon nggak masuk. Iya. Sekarang ada kok, ada daun salam, ada daun salam ada. Mas, ngomongin soal itu ya, aku punya temen. Punya temen di Magelang, kebetulan homeschooler juga. Dia itu punya toko kelontong digital. Nanti tak kenalin, Mas. Jadi dia itu jualan kayak barang-barang ala toko-toko kelontong ini, tapi digital. Dia nitipinnya itu di kantor pos Inggris, Belanda kayaknya ada deh. Inggris, Belanda, sama satunya Jerman kalau nggak salah. Jerman terlalu ribet katanya. Ada 3 negara. Jadi dia itu ngirimnya dari situ. Mantap. Jadi kalau Mas Bima besok pengen ngerasain lengkuas atau apa, iya. Itu akan sangat bermanfaat sih. Kenalin, Mas. Jadi dia itu jualannya kayak gitu. Beli expander baru, Mas, cash. Nah kan. Serius. Tapi dia tinggal di Magelang. Oke. Jadi kalau misalnya orang awam nggak tahu, main ke rumahnya dia, kayak orang jualan toko kelontong, nggak niat. Karena semua cuman kamar biasa, isinya tuh bumbu-bumbu, roiko apa itu cuma dikotak-kotakin gitu, kayak ini jualan tapi nggak diliatin. Betul. Tapi kalau lihat pengirimannya, wah, resinya banyak. Iya. Bisa tak kenalin, Mas. Siap. Kita kenalin. Jadi kalau Mas Bima kangen aroma Indonesia, jadi bisa itu. Karena dia jualannya di apa tuh yang marketplace. Yang marketplace Eropa tuh, Mas, aku lupa namanya. Kan ada, kalau di sini ada Shopee gitu. Kayak Amazon gitu, semacam itu. Amazon terlalu ini katanya dia. Ada satu lagi kok, nanti tak. Siap. Sangat bermanfaat. Matur nuwun. Iya, jadi ingat. Oke, Mas Bima. Obrolan yang sangat menarik dan keluar jalur. Tapi seru ya. Ini yang kita cari ya, Jack ya. Jadi nggak ngomongin capek, Mas, bosen ngomongin foto gitu. Kadang fotografi itu jadi kayak cuman layar paling luar yang kita lihat. Yang kita butuhin itu layar-layar dalamnya gitu loh. Bagaimana bisa sampai ke situ, bagaimana Mas Bima ini bisa berpikir untuk tinggal di Belanda, orang lain mana bisa gitu loh. Tapi, Mas, pertanyaanku, apakah balik lagi nih, arsitektur, hospitality, apalagi tadi fotografi dan apa sih mau YouTube itu yang membuat Belanda, yakin aku. Apa Belanda dulu baru ternyata menemukan ini? Sebenarnya tujuan negaranya itu dicari yang paling murah. Jadi sesuai kantong kita. Maka dari itu Belanda itu yang paling murah dan paling mudah untuk anak-anak sekolah. Nanti misalnya mereka mau kuliah di Swiss ya boleh, mau kembali ke Indonesia boleh. Jadi kita start offernya semua dari Belanda. Iya. Finland udah pernah ini, Mas? Katanya iya, kan, tapi adem ya, Mas. Oh, dingin ya? Iya. Tapi katanya dia pendidikannya paling bagus kan? Betul. Cuman yang kita rasakan gini, jadi ada geographic shock ya. Ketika kita misalnya nih, saya puasa, itu tuh bisa yang matahari itu kan kalau di Indonesia dari barat ke timur. Ini nggak barat ke timur, Mas, muter-muter doang di atas. Sehingga saudara teman saya ya di Jerman itu bisa anaknya suruh tidur jam 10 karena nanti jam 1 jam 2 sudah harus imsak, harus sahur gitu. Nah itu ketika kita sampai ke Finland gitu, saya nggak bayangin badan saya tuh jadi gimana gitu. Nah kalau di Belanda tuh masih ada yang di Indonesia saya puasa 13 jam, mungkin di Eropa 15 atau 17 misalnya gitu juga ada gitu, Mas. Ya? Iya. Emang ada aku pernah baca sih, ada satu tempat Rusia apa ya? Iya. Kalau
Yang bagian dur-dur itu Mas. Iya, yang kalau puasa tuh hampir 22 jam. Iya. Itu secara MUI-nya sana itu sudah mereka tuh udah kayak ya sudah yang manusiawi 12 jam silakan buka, walaupun tuntunan gitu agama ya. kita kan sampai matahari angslup kan. Cuman ya nek 18 jam sepo sing kuat Mas. Iya Gitu. sih benar-benar. Aku di itu nonton di channelnya Turah dulu, Turah Patrayana itu. Kebetulan dia Hindu ya. Jadi pas dia cerita ada temennya yang puasa itu 22 jam. Iya. Bayang nowe 22 jam kuat aja. Puasa 22. Tapi kan dingin di sana ya. Tambah ngelih Mas. Oh iya. Iya, tambah lapar Mas. Oh iya, Cek. Iya. Ditambah ceweknya cantik-cantik Iya. ya. Saya kemarin ke Bromo aja makan terus sama Nina. Terus dingin terus. Bakso lagi. Bromo foto-foto nggak? Bayar loh sekarang di sana. Kan saya kan cuma foto-foto biasa aja ya. Aduh, zaman sekarang tuh apa-apa kok viral ya Mas Yo. Iya. Tapi kalau nggak viral nggak mencuri perhatian sih ya. Iya. Kemarin itu kan cuman apa itu? Cuman foto pribadi sana itu kan memang bayar. Oh, oke. Kenapa baru viral sekarang gitu loh? Iya. Dari dulu tuh memang bayar, tapi baru viral sekarang. Wah, menarik ya Jaga. Meh, kalau main di Belanda, Afghanistan boh. Pokoknya kalau Mas Irawan, Mbak Puri, Lugas ke Belanda, pintu rumah selalu terbuka. Oh siap, cek Belanda cek. Iya. Siap. Iya. Besok berangkat. Paling murah lewat Qatar di bulan Agustus itu PP 6 juta rupiah. Satu orang. Satu orang. 2-3 orang berarti 18 juta. Iya. PP. PP ya. Tapi lewat Qatar ya, pakai kata maaf, pakai Oman Air. Jadi lewat Oman. Oke. Saya nggak mau bayar Mas, biar nanti dibayarin sama klien saya. Oh iya, boleh. Saya tuh berapa kali keluar negeri nggak pernah keluar duit loh. Iya, itu bagusnya ya. Hebatnya fotografi itu di situ loh. Iya. Ngapusi semua. Anu ya, systematic of bullshit. Iya, systematic of bullshit. Oke. Ini di sini ada 10 coffee. Kemudian ada jendela ya Mas. Ya, jendela. Oh iya, aku pernah review juga jendela. Iya. Ada di sini. Iya. Biar kalau di YouTube ngomong jendela pasti ada GPN Puy. Oh iya benar. Ada kok. Kok itu kok? Aku jadi penasaran nih Mas. Mas kamu capek nggak Mas di postinganku itu? Enggak dong. Enggak. Tapi memang literally aku sudah buktikan bahwa kalau aku cari jendela gitu, channelku ada itu di bagian bawah, cuman bagian atas GPN Puy. Waktu masih lawan Mbak Puri Krepsi. Oh, ya? Karena jendela itu jadi top 5 videoku. Oh oke. Padahal nggak tak apa-apain, maksudnya itu aku nggak promoin, nggak masukin ke ini. Menurutmu sebagai orang yang nyemplung ke YouTube juga, algoritmanya bilang kalau itu kontennya saya bagus atau memang banyak orang yang pengen piknik? Saya sampai sekarang juga masih nggak ngerti Mas, karena itu kayak algoritma YouTube tuh kayak rahasia ilahi juga ya. Gitu. Semaunya mereka aja. Semaunya mereka gitu. Cuman di situ yang saya akulturasi ke YouTube saya ya, bahwa saya ini kan udah 2 tahun lebih kan upload setiap hari. Nah dari 2 tahun itu ada 600 sekian video. Setiap hari. Daily jam 5 pagi. Short sama semua jam 5 pagi. Itu berarti ada satu video yang mungkin akan jadi momentumnya. Nah menurut saya mungkin momentum salah satu GPN Puy adalah itu. Setuju saya. Tapi saya yakin kok nanti pasti ada podcast talk berikutnya atau mungkin siapa yang akan menjadikan boom. Iya. Soalnya pasti ada kayak senjata pamungkas gitu Mas di YouTube tuh. Iya kayak bener-bener, dan iya bener sih rahasia ilahi. Iya. Kayak kita nggak tahu aja sih. Betul. Semaunya mereka aja. Yang jadi menyebalkan adalah kita harus upload terus itu tadi. Jadi terus. Seminggu 2 kali terus kan capek juga lama-lama. Saya tuh nggak kebayang harddisknya YouTube tuh berapa ya. Iya. Oke Mas Bim. Siap. Pertanyaan terakhir. Siap, oke. Nggak tahu kenapa ya. Saya tuh ini tebak-tebak aja. Ada beberapa teman-teman yang fotografer. Entah itu ya kita kerucutkan ke wedding photographer aja ya. Ada beberapa teman-teman wedding photographer yang tidak berani bermimpi. Menurut Mas Bima kenapa? Dan seharusnya bagaimana? Oke, ini saya terapkan ke keluarga saya. Saya Nina dan anak-anak. Saya bilang begini.
kalau kamu beriman sama Tuhan bahwa Allah itu ada, Allah itu kan sebenarnya tidak nyata, kita tidak bisa sentuh, itu aja kita percaya. Nah kalau impian itu sebenarnya juga sama seperti itu. Nah kalau kamu Kak Ci, saya bilang begitu ya, kamu nggak berani mimpi, kenapa nggak murtad aja sekalian gitu. Jadi saya tantang mereka dengan begitu, karena Tuhan itu, Tuhan manapun itu nggak ada yang nyata menurut saya. Nah impian itu juga seperti itu Mas. Nah maka dari itu anak saya latih seperti itu, sehingga mereka sudah bisa bilang misalnya saya pengen jadi astronot, saya pengen jadi pemadam kebakaran, saya mengamini itu dan saya tidak pernah mencela itu gitu. Karena bisa jadi itu sumber jadi rezekinya gitu. Saya pikir begitu. Nah harapan saya sih jangan pernah berpikir lebih kecil daripada pikiran kita ya, karena pikiran kita kan pasti sangat luas. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia paling sempurna ya. Jadi bermimpi, berimajinasi terus gitu. Gitu ya Mas. Iya. Kalau di Jawa itu alam semesta itu namanya jagat ageng. Iya. Kalau pikirannya kita itu jagat alit. Badannya kita itu jagat alit. Jadi sebenarnya itu kayak kalau menyambung dari obrolannya Mas Bima tadi ya. Jadi kayak dua universe itu bagaimana caranya bisa sinkron ya. Betul. Ini kan jagat alit itu kita itu punya universe sendiri, ini punya universe sendiri tentang ketuhanan itulah. Dengan bermimpi, betul. Itu salah satu caranya buat gabungin itu jadi seimbang gitu. Betul banget Mas. Iya. Tapi saya sepakat sih untuk hal yang begituan, saya sangat sepakat dengan Mas Irawan dari dulu juga gitu. Karena banyak imajinasi ya. Kalau ada orang yang bilang bahwa Mas Irawan halu, itu menurut saya imajinasinya nggak nyampe ya. Tapi ketika Mas Irawan sampai di situ, berarti Mas Irawan punya satu hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang pada kebanyakan nggak mungkin gitu. Iya mungkin ya. Iya. Atau mungkin spiritualitasnya kurang. Wala. Oke Mas Bim, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya juga matur nuwun Mas Irawan Mazagam Persorawo. Iya tadi sempat telat, harusnya jam 10 ya. Lagi macet, wajar sih. Wajar sekali. Covid mungkin udah habis ya. Udah jelas Mas. Saya juga udah 2 kali Covid, jadi saya tuh sekarang kemana-mana nggak pernah pakai masker. Ya apa lagi, jadi kayak ya wes lah gitu. Iya, jadi kayak kemarin saya sempat baca katanya booming lagi di Jakarta kan. Betul. Tapi kok lihat di jalan kok kayak gini, kayak mestinya kita juga udah jengah sih Mas. Capek ya. Iya, mau di PPKM mungkin juga udah nggak peduli kan. Gitu. Iya gitu. Harus jelas ya Mas, pengen liburan rasanya. Iya, tapi tadi perjalanan dari Magelang sampai Jogja rame banget sih. Iya. Ya semoga berdampak ke bisnisnya Mas Bima juga, Mas Irawan juga ya, ke Cendela juga. Cendela itu sangat nyaman teman-teman. Ada berapa kamar Mas? 7 tapi emergency 1. Nanti sebelah lagi mau saya bangun untuk 3 pavilion, ada kolam renang kecil. Sebelah itu mana yang? Jadi saya tembusin ke rumah Pak D. Yang rumah kecil ini? Iya betul, itu rumah Pak D saya. Terus masih ditinggali? Pak D sudah seto, jadi tetap bagi waris. Terus alhamdulillah kita perusahaan punya uang, terus kita beli. Terus nanti kita bangun pavilion. Ini tembus ke sana. Iya, nanti ada kolam renangnya kecil. Ini cakep. Cendela teman-teman di Jogja. Jadi kalau teman-teman mampir ke Jogja, ini tempatnya enak banget. Kalau buat saya enak banget. Iya, bisa ngerokok soalnya. Bisa ngerokok satu, tempatnya kecil, dan di depannya itu ada Joko Soeharto. Iya. Itu tempat favorit saya jualan jari. Dulu ada Warmindo juga, itu yang bikin favorit saya. Soalnya Warmindonya tutup Mas, itu yang saya sedih Mas. Oke, kalau diterusin bisa berlama-lama. Oke. Terima kasih Mas Bima. Saya Irawan Biar Ciao.